Ya, untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, mengenai karantina gratis atau tidak dan untuk siapa-siapa saja yang gratis atau tidak, kita nanti akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kita hadirkan dulu, Bayu, informasi update data terkini penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, ini data-data yang sudah dirilis oleh tim Satgas. Kemarin ada penambahan pasien positif di angka 136 sehingga secara kumulatif ada 4.261.000 dengan kasus kematian 8 orang dan kasus sembuh ada 232 orang. Nah, angka-angka ini kami hadirkan sekali lagi untuk meningkatkan kewaspadaan. Ayo gunakan masker dan juga ayo ikuti program vaksinasi. Ya, segera. Apalagi ini jelang libur Natal dan Tahun Baru kan, peraturan-peraturannya semakin ketat betul juga. Nah, untuk membahas mengenai liburan, COVID, dan karantina, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga sudah bergabung Bayu Yulianto, sosiolog. Oke. Selamat pagi Dr. Alex, selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Dokter. Nah, sebelum ke Dokter Alex sama ke Mas Bayu, Bayunya sama. Ya, sama Bayu tuh Bayu. Bayu tapi Bayu di sana bukan Bayu yang di sini. Kita akan mengajak kita akan memperbarui informasi terlebih dahulu ya dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim di sana. Apa sih perkembangan terbaru soal karantina dari para wisatawan? Utamanya untuk penumpang internasional nih. Penumpang internasional yang katanya kan minta gratis nih gitu. Ada perkembangan terbaru nggak sih dari sana? Rusdi? Ya, Kenana Bayu serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang untuk menghindari warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri meminta karantina gratis, pengelola bandara bekerja sama dengan Satgas gugus tugas yang berada di Bandara Soekarno-Hatta itu mengeluarkan aplikasi Hore. Aplikasi Hore ini untuk memangkas waktu antrian serta untuk memastikan warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air itu akan dikarantina di mana. Jika mereka berdasarkan surat edaran gugus tugas nomor 25 tahun 2021, jika mereka itu adalah pekerja migran, mahasiswa atau pelajar serta ASN yang baru pulang dari luar negeri, mereka akan dikarantina di wisma yang telah disediakan. Namun jika mereka warga negara Indonesia yang usai berkunjung atau berwisata, maka akan dilakukan karantina mandiri. Aplikasi Hore ini juga memangkas waktu tunggu di mana yang biasanya sampai 3-4 jam dengan menggunakan scan barcode. Para penumpang dari luar negeri ini hanya tinggal memastikan mereka akan ditempatkan di mana. Karena di scan barcode ini dapat memastikan visa yang digunakan oleh penumpang dari luar negeri itu akan ketahuan apakah mereka akan di Wisma Atlet atau karantina mandiri. Dapat juga saya pastikan Bayu serta Kenana, pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga menambah kapasitas karantina mandiri yang sebelumnya bekerja sama dengan 92 hotel, sekarang dengan 150 hotel dengan kapasitas kurang lebih 15.000 kamar. Di mana penambahan ini merupakan bekerja sama dengan hotel-hotel berbintang 2 dan berbintang 3 dengan kisaran harga antara 7 hingga 10 juta. Demikian Kenana dan Bayu. Terus untuk masa karantinanya sendiri aturannya seperti apa yang diinformasikan pada para penumpang kedatangan internasional? Ya, sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 25 tahun 2021 untuk para penumpang dari 11 negara yang dilarang akan dikarantina selama 14 hari. Namun bagi warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dari luar 11 negara tersebut, mereka akan dikarantina selama 10 hari. Demikian kan? Ya. Terus Anda juga bisa mendapatkan informasi tidak mungkin ngobrol ya dengan penumpang atau dengan pihak otoritas di sana. Berapa sih biaya karantina yang 10 sampai 14 hari ini? Ya memang Bayu dapat saya pastikan memang kalau sebelumnya di mana ada 92 hotel rujukan untuk dilakukan karantina mandiri, itu kisaran memang pada ditempatkan di hotel bintang 3 hingga bintang 5. Itu kisaran antara 14 hingga 17 juta. Namun karena seiring dengan perkembangan waktu dan adanya keluhan masyarakat, maka pengelola bandara bekerja sama dengan KRI itu melakukan penambahan hotel rujukan, yaitu kurang lebih ada sekitar 150 hotel yang itu kisaran antara bintang 2 dan bintang 3 dengan rate antara 12 hingga 17 juta. Demikian Bayu. Oke, baik. Terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita langsung ngobrol ya dengan dua narasumber. Saya mau langsung ke Dokter Alex. Dokter, ini soal wisatawan yang meminta karantina gratis. Apakah memang sebanyak itu permintaannya, Dok, yang disampaikan, Dok?
Ya, jadi yang harus kita sampaikan ke masyarakat pertama bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan pandemi ini adalah bencana biologis yang mengancam nyawa kemanusiaan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tidak boleh lupa dengan kejadian di bulan 7, di mana kita mendapatkan lonjakan kasus yang begitu tinggi, rumah sakit penuh, dan kemudian angka kematian tinggi, bahkan kasus sudah sampai 4,5 juta orang, dan kemudian yang meninggal 145.000 orang. Peristiwa tanggal 15 Juli, 24 Juli, di mana kasus positif paling tinggi tercatat sebagai kasus harian, itu nggak boleh dilupakan. Jadi ini PPKM darurat ini bagian dari perjalanan penanggulangan COVID-19, tidak boleh berlalu begitu saja. Orang di kota besar, di desa, di kecamatan, di kabupaten, semua merasakan ini. Di mana orang susah mencari oksigen, susah mencari tempat tidur, itu nggak boleh lupa. Jadi kalau lupa, kewaspadaan yang tinggi yang kita bangun sekarang ini juga nggak ada artinya. Jadi kewaspadaan yang tinggi itu juga harus tetap mengingat apa yang terjadi di bulan 7. Sehingga kalaupun pemerintah membolehkan kita jalan-jalan keluar, ya silakan jalan-jalan. Tapi masukkan di dalam itinerary kita bahwa kita pulang ke Indonesia 10 hari karantina. Kalau kita datang dari negara terjangkit, di mana sudah terjadi transmisi virus yang baru ataupun positivity rate-nya sudah di atas 5%, apapun variannya, maka kita karantina 14 hari. Kenapa ini dilakukan pemerintah? Ya, untuk menjaga negara kita, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, supaya kejadian yang di bulan 7 tidak terulang lagi. Jadi kata kuncinya, kita nggak boleh mudah lupa. Jadi kalau kita mudah lupa, ya akibatnya kita akhirnya menganggap pemerintah tidak bekerja untuk melindungi negara. Tapi pemerintah itu hadir untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia. Dan pemerintah juga hadir terhadap mereka yang jalan-jalan ke luar negeri, diatur karantinanya, diatur prosesnya di bandara, diizinkan keluar. Jadi oleh karena itu, pemerintah juga mengajak bahwa masyarakat juga harus berkontribusi, harus bisa berpartisipasi dalam rangka penanggulangan COVID. Ini nggak semata-mata tugasnya pemerintah, tapi tugasnya semua. Kita harus berkolaborasi. Jadi oleh karena itu, melalui surat edaran Satgas nomor 25, sudah diatur tentang kedatangan orang dari luar negeri, kemudian protokol kesehatannya, dan kemudian jenis pelaku perjalanan dari luar negeri. Jenisnya itu kan ada yang pegawai pemerintah yang dinas luar, ada yang mahasiswa dan pelajar, dan ada yang disebut pekerja migran Indonesia. Dan ini disiapkan pemerintah. Jadi bangunannya, gedungnya, fasilitasnya itu disiapkan pemerintah. Tapi bagi mereka yang warga negara asing, warga negara Indonesia yang karena jalan-jalan ataupun karena bisnis, maka disiapkan karantina hotel. Dan karantina hotel ini juga sudah disiapkan dengan melalui berbagai verifikasi dari lintas kementerian, lintas lembaga. Bagaimana supaya gedung dan kenyamanannya itu menjadi standar. Dan semua ini dalam rangka perlindungan. Dan kemudian ini dibungkus oleh undang-undang karantina dan undang-undang yang mengatur tentang penyakit menular, tentang wabah. Jadi oleh karena itu yang harus kita sadari, dan bukan ini masalah soal mahal atau tidak mahal, tetapi bagaimana virus ini bisa ditangkap dan dikunci di bandara dan tidak terjadi transmisi di masyarakat. Karena kalau terjadi transmisi di masyarakat, kita akan mengulangi lagi kejadian bulan 7. Ya, saya mau ke Mas Bayu juga, tapi bukan Bayu Andre dong, ke Bayu Yulianto. Mas Bayu Yulianto, Mas Bayu, tadi kan sudah disampaikan Dr. Alex, ini sebenarnya wujud kontribusi atau bisa dibilang juga konsekuensi sebenarnya, habis jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, harus karantina, bayar gitu. Kondisi masyarakat kita melihat hal ini seperti apa sih Mas Bayu? Iya, makasih Mbak Kirana, Mas Bayu. Memang kalau kita bicara soal gratis ini kan masalahnya isunya isu tentang pergratisan ini saya kira ya. Nah, kalau kita bicara soal gratis ya, saya kira secara kultural semua orang tuh pengen gratis ya. Secara kultural saya katakan. Maksudnya
orang dari berbagai macam latar belakang ekonomi, latar belakang suku, latar belakang agama, apapun identitasnya, itu ya pengen gratis ya. Tetapi tadi secara kultural. Nah, secara struktural ya, gratis itu ternyata juga perlu prasyarat gitu. Ya, perlu prasyarat. Nah di dalam konteks hari ini ya, kenapa kemudian orang-orang yang kita kategorikan sebagai tadi sudah diceritakan ya sebelumnya oleh dokter juga, orang-orang kaya yang plesir ke luar negeri ya, jalan-jalan wisata ke luar negeri, mungkin juga belanja di luar negeri itu, kemudian diwajibkan untuk karantina di hotel seperti itu. Nah, saya setuju dengan aturan ini ya. Tentu saja mereka memang yang punya kelebihan uang untuk bisa membelanjakan uang mereka di luar negeri. Ya begitu kembali mereka harus menjalani konsekuensi itu. Ya, tinggal di tempat-tempat yang memang tidak gratis seperti itu. Gitu. Ya, cuman kan memang di dalam konteks sistem kapitalisme seperti sekarang, saya kira memang mereka-mereka yang tergolong kaya ini senantiasa punya privilege gitu ya. Nah, mereka bisa tahu celah-celahnya, mereka bisa tahu informasi-informasi ya. Mereka punya jejaring dan segala macam. Nah, itu yang kemudian memungkinkan mereka untuk bisa mendapat banyak privilege, mendapat banyak fasilitas gitu. Termasuk salah satunya fasilitas untuk bisa mendapat gratis ya, untuk bisa dikarantina seperti itu. Itu Mas Bayu dan Mbak Kenano. Iya. Yap. Mas Bayu, Dr. Alex, nanti kita ngobrol lagi karena kami harus jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Dr. Alex. Tadi kalau Dr. Alex sudah menyebutkan ya bahwa mengingatkan kita semua lah, kita masih di masa pandemi, ingat bahwa kasus bulan Juni Juli kemarin. Tapi untuk yang sekarang, Dok, untuk yang permintaan gratis ini sebenarnya bentuk permintaannya itu apakah rata begitu, Dok, disampaikan oleh setiap wisatawan asal Indonesia yang datang ke Indonesia, dan seperti apa sih sebenarnya permintaan mereka itu, Dok? Ya, yang pertama permintaan dari seluruh saudara-saudara kita yang jalan-jalan ke luar negeri, tentu bagaimana pemerintah juga menyiapkan fasilitas sebagaimana pemerintah menyiapkan untuk mereka yang pekerja migran dan kemudian pelajar dan kemudian pegawai negeri yang tugas ke luar negeri. Tetapi apa yang disiapkan pemerintah dengan adanya Wisma Pademangan dan kemudian ada gedung di Pasar Rumput, sebenarnya yang disiapkan itu sebenarnya lebih kepada kekarantinaannya. Jadi dengan fasilitas yang sama juga, ada ruangan, ada infrastruktur di mana ventilasi dan semuanya sudah diatur, dan kemudian ruangan ber-AC, dan kemudian juga dilakukan pemberian layanan makanan dan layanan laundry. Tetapi kenyamanannya pasti tidak sama dengan luxury hotel, pasti tidak sama dengan bintang 5. Jadi ini yang berbeda. Jadi oleh karena itu tuntutan ini sebenarnya yang dirasa tidak adil, karena yang datang dari luar negeri itu dan disiapkan pemerintah itu adalah mereka yang bekerja. Dan kemudian kenapa mereka pulang? Ya karena cuti tahunan ataupun kontrak kerjanya habis. Demikian juga mahasiswa dan pelajar karena libur panjang. Dan kalau di luar negeri, apalagi di Eropa, kalau yang namanya libur panjang, di daerah kampus itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Tentu mereka pulang ke Indonesia. Dan sehingga akhirnya pemerintah menyiapkan fasilitas karantina. Demikian juga dengan pegawai negeri yang dinas luar negeri oleh karena tugas, disiapkan di Wisma Pademangan. Nah, persoalannya adalah bagi mereka yang bukan di dalam kelompok tersebut untuk meminta fasilitas gratis, di mana sebenarnya mereka berjalan-jalan dalam situasi pandemi. Dan situasi pandeminya juga sudah kita berada dalam kondisi PPKM level 1, level 2. Sudah diberikan vaksinasi oleh pemerintah secara gratis. Dan kemudian kalau sakit pun sudah diberikan pelayanan. Dan kemudian sekarang jalan-jalan. Setelah jalan-jalan pulang minta fasilitas yang sama. Padahal pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas dengan menyiapkan karantina hotel. Tentu dalam karantina hotel ini ada chef. Jadi pembiayaan tersebut tentu ada pembiayaan yang juga datang dari wisatawan Indonesia sendiri.
Dan ini tentu Oke, sudah baik, diatur Dr. Alex. fasilitasnya dengan bintangnya, dengan pelayanannya, dengan kelasnya sudah diatur. Ya. Tentu ini tinggal Oke. menjadi pilihan kita. Jadi Oke. pilihan. Mas Bayu, terakhir mungkin pesannya juga supaya dimengerti Ya. oleh masyarakat, nggak cuma gratisan aja, tapi mikir ini sebagai sebuah konsekuensi. Ya, baik, Mbak. Catatan saya sebenarnya seperti ini, Mbak ya. Persoalannya adalah pada level implementasi. Ya. Apakah di situ ada aspek-aspek keadilan juga terjadi ya? Artinya tidak ada diskriminasi ya. Bagi misalnya orang-orang yang memang pulang jalan-jalan hanya karena dia public figure, dia tokoh berpengaruh sehingga dia tidak mendapatkan kewajiban itu. Dia bisa melepaskan kewajiban itu ya. Walaupun memang di dalam surat edaran itu ada beberapa klausul yang memang memungkinkan orang bisa karantina mandiri di rumah. Tetapi menurut saya ini yang harus kita waspadai ya, harus kita cermati adalah jika pada level operasional di lapangan itu terjadi hal-hal yang tidak fair atau tidak adil ya. Tadi saya katakan misalnya ada public figure ya, tokoh apa segala macam yang kemudian mendapat privilege untuk tidak tidak melakukan karantina di hotel. Nah itu menurut saya yang kemudian membuat publik juga menjadi ramai, menjadi berang. Kalau ini dilakukan secara menyeluruh ya bagi siapapun ya, tokoh atau apapun yang memang baru pulang dari luar negeri habis jalan-jalan, habis plesir ya. Saya kira perdebatan ini bisa berkurang. Oke, baik Mas Bayu terima kasih, Dr. Alex juga terima kasih atas Terima informasi kasih, Dr. pagi hari Alex, ini. Mas Selamat Bayu. beraktivitas, semoga sehat selalu. Nah ini kami juga harus Mengakhiri apa kabar Indonesia mengakhiri pagi apa kabar Indonesia pagi ya, karena saat lagi akan hadir Breaking News TV One bersama Ken Ane untuk Langsung memperbarui dari- informasi dari Arena Muktamar ke-34 di Lampung sesaat lagi.